Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 29 September 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 20 ayat yang ke-17 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Bapak Ibu Saudara, di dalam budaya kapitalisme industri, manusia sama seperti alam, dianggap sebagai sumber daya. Karenanya ada istilah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidaklah heran di dalam budaya ini sesama diperlakukan seperti alat untuk keuntungan diri. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala digambarkan seperti pekerja kebun anggur yang tidak tahu diuntung. Mereka menganiaya hamba pemilik yang meminta bagian tuan yang empunya kebun. Kesabaran tuan pemilik kebun terlihat ketika sampai 3 kali mengutus hambanya. 3 gambaran genap, sempurna. Tak berhenti di sini, bahkan sang tuan mengutus anak yang sangat dikasihinya karena berpikir para petani bisa menjadi segan. Ironisnya, mereka membunuh anak itu tanpa perasaan. Bapak Ibu Saudara, cerita tragis ini adalah peringatan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Dengan peringatan ini, Yesus rindu mereka dapat berefleksi dan bertobat. Ini adalah teguran kasih, namun sangat keras atas mereka para pemimpin agama yang melihat kepemilikan lebih penting daripada hidup dan nyawa sesama. Untuk kepemilikan ini, mereka rela menyakiti sesama manusia, bahkan membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tegas mengatakan dan menyatakan akan ada penghakiman yang besar bagi orang-orang tersebut jika tidak bertobat. Sayangnya, apa yang diperbuat Yesus sama sekali tidak mengorek hati nurani mereka. Justru hasrat meniadakan Yesus menjadi semakin besar. Hukum Taurat yang menekankan kasih kepada sesama tidak lagi bersuara di hati mereka. Apakah saudara dan saya memperlakukan sesama kita hanya sebagai alat atau benda yang bisa digunakan untuk keuntungan diri kita pribadi? Bapak Ibu Saudara, sesama kita bukanlah sesuatu, tetapi seseorang yang Tuhan ciptakan untuk kita kasihi, untuk mengasihi kita. Mari minta kepekaan untuk terus berhati-hati dan tidak terpengaruh ketika hidup di dalam zaman yang memperlakukan orang seperti alat atau benda demi kepentingan diri. Ingatlah bahwa manusia, sesama kita, jauh lebih berharga daripada sebuah benda. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Segenap kekuatan, hikmat, dan sukacita kami boleh terus rasakan. Dan kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang boleh kembali melawat, mengingatkan, menegur setiap kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa keberadaan kami dan keberadaan saudara-saudara kami, sesama kami, itu punya tujuan, yaitu kami saling melayani satu dengan yang lain, dan itu pun dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika mungkin seringkali kami menganggap sesama kami sebagai bagian dari alat atau benda yang bisa kami manfaatkan untuk kepentingan diri. Tetapi biarlah melalui firman-Mu hari ini kembali hati kami dimurnikan, hati kami dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami boleh melihat sesama kami dengan kacamatanya Tuhan. Mereka sama dengan kami,
sama-sama butuh Tuhan, sama-sama menjadi objek untuk kami kemudian bisa membagikan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerjakan ini. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Engkau pimpin dan berkati. Kami rindu, kami boleh terus memuliakan Engkau. Kami rindu boleh membagikan kasih Tuhan. Kami rindu boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.